Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita mata kuliah koperasi dan lembaga simpan pinjam. Untuk perkuliahan ketiga, kita akan membahas mengenai manajemen koperasi. Seperti biasa, saya akan mengutip sebuah hadis dalam Mutiara Hikmah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat dari Tabrani dan Baihaqi. Kaitan hadis ini dengan pembahasan kita tentang manajemen koperasi adalah bagaimana koperasi itu dapat dikelola secara profesional. Karena kalau kita bahas tentang definisi manajemen, itu bisa diartikan sebagai pengelolaan, aktivitas mengelola, aktivitas mengatur, atau mungkin dapat disimpulkan atau yang biasa disingkat dengan POAC ya. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Kenapa koperasi harus dikelola secara profesional? Agar tujuan dari koperasi itu untuk mensejahterakan para anggotanya dapat terwujud. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kita, materi kita tentang manajemen koperasi ya. Pertama, kita akan diskusi tentang struktur organisasi dan fungsi. Yang kedua, model bisnis. Yang ketiga, pangsa pasar. Yang keempat, produk koperasi. Yang kelima, indikator keberhasilan koperasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sisa hasil usaha atau SHU. Berikut ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi syariah di pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita membahas tentang koperasi, dan untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang manajemen koperasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi ya. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas ya. Untuk koperasi syariah terdapat 2 pengawas ya, selain pengawas juga ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksananya diatur dalam anggaran dasar. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah. Kemudian ada pengurus atau pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi. Terakhir ada pengelola, ya, adalah anggota koperasi atau pihak ketiga, artinya bisa jadi dari anggota ataupun non-anggota, yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau unit simpan pinjam koperasi. Rapat anggota. Rapat anggota berfungsi untuk menetapkan pertama anggaran dasar, yang kedua kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, yang ketiga pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, yang keempat rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam, pembagian sisa hasil usaha. Yang ketujuh, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Jadi rapat anggota ini membahas tentang pertanggungjawaban pengurus dan juga termasuk laporan keuangan. Kemudian laporan tersebut disahkan. Selain itu juga dapat membahas hal-hal lain ya, seperti perubahan anggaran dasar misalnya, ataupun kebijakan-kebijakan lain, baik dalam struktur organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Sebagai contoh, misalnya ada penambahan struktur di pengurus, ataupun ada penambahan usaha koperasi tersebut.
Nah, pola pengambilan keputusan rapat anggota. Pertama, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak ya atau voting. Dalam hal dilakukan pemungutan suara atau voting, setiap anggota mempunyai hak satu suara, ya. Jadi one member, one vote. Nah, untuk koperasi sekunder, hak suara itu diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Karena koperasi sekunder itu merupakan gabungan dari beberapa koperasi primer ya, sehingga tentu secara jumlah anggota ataupun secara jasa usahanya itu berbeda-beda. Fungsi lain dari rapat anggota, yang pertama, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Yang kedua, rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang ketiga, rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau ya, atau setelah 31 Desember. Jadi paling lambat sekitar bulan Juni ya. Yang keempat, selain rapat anggota reguler atau setahun sekali, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Jadi rapat anggota itu bisa dilaksanakan secara reguler setahun sekali ataupun insidental ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus diputuskan dalam rapat anggota, maka bisa dilakukan atau diadakan rapat anggota luar biasa. Selanjutnya pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Ya, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengawas bertugas pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang kelima, pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Nah, ini. Kemudian Dewan Pengawas Syariah. Untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh rapat anggota. Nah, kalau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS ini berarti koperasinya adalah koperasi syariah. Sementara kalau usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, koperasinya mungkin konvensional, tapi dia memiliki unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Seperti itu. Nah, jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi pertama, tidak pernah dihukum ya, karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, merugikan keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun terakhir ya sebelum diangkat. Yang kedua, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke-1 dengan pengurus. Ini diatur, tidak boleh ada hubungan keluarga yang berdasarkan keturunan atau berdasarkan hubungan darah ataupun berdasarkan hubungan perkawinan ya. Misalnya kalau saudara-saudara itu adalah kakak kandung, kalau semenda misalnya kakak ipar ya. Tujuannya apa? Agar tidak ada konflik of interest atau konflik kepentingan antara pengurus dengan Dewan Pengawas Syariah ini. Kemudian Dewan Pengawas Syariah diutamakan dari anggota koperasi dan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 tahun. Dewan Pengawas Syariah bertugas pertama memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS atau USPPS agar sesuai dengan prinsip syariah. Ya, ini tugas utamanya adalah memastikan bahwa aktivitas KSPPS atau USPPS ini sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS atau USPPS. Yang ketiga, mengawasi pengembangan produk baru. Yang keempat, meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya. Yang kelima, melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah. Jadi misalnya ketika
koperasi syariah ini atau KSPPS atau USPPS ini membuat suatu produk baru yang belum ada fatwanya, maka Dewan Pengawas Syariah ini akan meminta fatwa ya akan mengajukan fatwa kepada DSN MUI untuk ditelaah lebih lanjut tentang produk yang akan dikeluarkan tersebut. Ya, hal ini juga tidak hanya berlaku pada koperasi ya, untuk lembaga keuangan lain seperti bank syariah juga ketika mereka akan membuat suatu produk baru itu harus diajukan fatwanya kepada DSN MUI ya untuk ditelaah dan diberikan guidance ya, tunjuk-tunjuk bagaimana melaksanakan produk tersebut agar sesuai dengan syariah. Kemudian ada pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang mandat rapat anggota. Untuk pertama kalinya, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Nah, ini ketika ada mendirikan koperasi, maka pengurus itu harus dicantumkan di dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun, dan persyaratan-persyaratan lain yang dapat dipilih atau diangkat menjadi pengurus sesuai dengan ADART. Jadi mungkin selain persyaratan ini, ada persyaratan-persyaratan lain yang diatur di dalam ADART koperasi. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Ya, mungkin kalau udah zaman digital sekarang, mungkin bukunya atau kartu anggota ya atau bukti keanggotaan koperasi itu mungkin bisa dalam bentuk digital ya atau elektronik. Kemudian pengurus berwenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Contoh misalnya kerjasama dengan koperasi lain misalnya atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, maka itu akan dijalankan oleh pengurus koperasi. Selanjutnya, pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus, pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Ya, jadi memang walaupun dilakukan oleh pengelola, tapi tanggung jawab tetap berada di pihak pengurus. Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Jadi dia harus bertanggung jawab kalau terjadi kerugian kepada koperasi karena kesengajaan ya atau kelalaian, bukan karena faktor bisnis misalnya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan pengurus akan diproses secara hukum. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang memenuhi unsur pidana, maka pengurus bisa juga diproses secara hukum. Nah, ini memang tanggung jawab pengurus koperasi cukup besar lah ya, cukup penting, cukup krusial. Karena kalau dia sampai melakukan hal-hal yang tidak etis ya, yang melanggar ketentuan atau melanggar hukum, maka dia bisa dapat diproses secara hukum. Kemudian pengurus dapat mengangkat pengelola koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota. Pengelola koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi. Pengelola koperasi bertanggung jawab kepada pengurus. Nah, pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Ya, hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit jangka waktu perjanjian kerja, wewenang tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan penyelesaian perselisihan. Jadi pengelola ini merupakan bagian khusus ya yang mengelola usaha koperasi. Mungkin
seperti pengurus harian ya, atau mungkin karyawan dari unit bisnisnya, ya bisa dari anggota ataupun di luar anggota. Dan hubungannya antara pengelola dengan pengurus ini adalah hubungan kerja ya, atas dasar perikatan. Ya, seperti jadi pengelola ini bekerja di koperasi ya, dan bertanggung jawab kepada pengurus. Sementara pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Untuk pengelola koperasi syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk syariah, pengelolanya harus memiliki sertifikasi syariah seperti itu ya. Baik, setelah struktur organisasi, kita akan membahas mengenai model bisnis dari koperasi ya. Model bisnis adalah cetak biru manajemen untuk memberikan produk atau layanan yang berharga kepada pelanggan dengan cara yang akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi model bisnis itu dapat didefinisikan sebagai cara koperasi ya untuk menghasilkan income. Nah, model bisnis koperasi bergantung pada jenis dan produk yang dipasarkan, baik barang maupun jasa. Mungkin dapat kita pilih berdasarkan produk atau jenis koperasi tersebut. Yang pertama, output dari koperasi atau produk yang dijual koperasi itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa. Barang ini dapat kita kategorikan lagi apakah barang produksi atau barang konsumsi. Sementara dari bidang jasa, apakah jasa keuangan ataupun jasa non-keuangan. Nah, untuk koperasi yang menjual produk dalam bentuk barang, maka income atau profit itu didapat ya dari margin dari jual beli, dan itu didapatkan margin selisih harga beli dan harga jual. Jadi model bisnisnya adalah jual beli. Dari jual beli ini didapat margin atau selisih harga beli dan harga jual ya. Di sini dapat profitnya. Kemudian untuk jasa keuangan, model bisnisnya bisa dilakukan secara jual beli kredit ya, jual beli secara mengangsur ataupun investasi. Profitnya didapat atau pendapatannya didapat dari margin dan bagi hasil ya. Untuk jual beli secara kredit diambil margin, dan investasi didapat dari bagi hasil. Kemudian jasa non keuangan, model bisnisnya seperti pelayanan ya, misalnya contohnya sewa tempat ataupun jasa lainnya, dan profitnya didapat dari upah atau fee ya. Model bisnis koperasi bergantung pada jenis dan produk yang dipasarkan, baik barang maupun jasa ya. Untuk barang, maka profit didapat dari margin selisih harga beli dengan harga jual, ya ini model bisnisnya dengan jual beli. Jasa keuangan bisa dari jual beli secara kredit ataupun investasi, ya profitnya didapat dari margin jual beli ataupun bagi hasil investasi. Untuk jasa non keuangan, maka model bisnisnya adalah pelayanan, ya pelayanan atau jasa, maka profitnya didapat dari upah atau fee ya, misalnya upah sewa tempat atau toko ya, misalnya koperasi jasa pemasaran, koperasi tersebut memiliki toko serbada misalnya, nah, di situ dia akan mendapatkan fee dari barang yang dijual seperti itu. Kemudian pangsa pasar dari koperasi ya. Pangsa pasar koperasi sebenarnya adalah anggotanya sendiri ya. Dan hal tersebut bergantung juga dengan pekerjaan atau profesi dari anggota koperasi. Hal ini memang secara filosofis koperasi didirikan dari, oleh, dan untuk anggota. Sebagai contoh, koperasi kelompok tani atau kopoktan, maka pangsa pasarnya adalah petani. Koperasi mahasiswa atau kopma, maka pangsa pasarnya adalah mahasiswa atau mahasiswi. Selain itu, koperasi juga diidentikan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, walaupun secara definisi ada perbedaan ya antara koperasi dengan UMKM. Persamaannya keduanya merupakan suatu badan usaha, sama-sama badan usaha, sama-sama mencari profit. Namun khusus untuk koperasi ya, koperasi tidak sekedar organisasi profit oriented, namun juga berlandaskan kebersamaan dan menjalankan fungsi sosial. Jadi beda seperti itu.
Nah, untuk koperasi simpan pinjam, salah satu bentuk koperasi ya, pangsa pasar yang dibidik selain anggota juga menyasar pangsa pasar UMKM. Nah, jadi untuk simpan pinjam ini selain dia meminjamkan kepada anggota, memutar modalnya kepada anggota juga dapat memberikan pembiayaan ya atau pendanaan kepada UMKM. Kenapa UMKM? Karena memang secara jumlah penyaluran dana atau pagu pembiayaan tidak terlalu besar ya. Mungkin berbeda dengan pembiayaan kendaraan ataupun properti dengan nilai pembiayaan yang puluhan hingga ratusan juta. Untuk koperasi simpan pinjam, pagu atau batas pembiayaannya cukup kecil ya, mungkin hanya sekitar 1-5 juta rupiah saja. Oleh sebab itu, maka pangsa pasar dari koperasi itu pertama adalah anggotanya, yang kedua dia juga bisa memperluas pangsa pasarnya, dan pertama biasanya sesuai dengan komunitas ya, atau jenis usahanya. Kalau misalnya koperasi tani berarti pangsa pasar adalah petani, koperasi mahasiswa adalah pangsa pasar yang maka adalah mahasiswa, dan koperasi simpan pinjam pangsa pasarnya bisa jadi adalah UMKM. Kenapa? Karena jumlah pendanaan yang diberikan itu cukup relatif kecil ya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, perbankan seperti itu. Kemudian kita masuk ke produk koperasi, ya. Sama ya, kita bedakan lagi koperasi yang dijual itu apakah barang atau jasa. Jika produknya adalah barang apakah barang produksi ataupun barang konsumsi. Kalau barang produksi berarti barang-barang produknya adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam proses produksi ya, misalnya bahan baku seperti bibit tanaman, pupuk dan lainnya. Kalau koperasi itu produknya barang konsumsi, maka barang-barang yang dijual adalah atau yang ditawarkan oleh koperasi itu adalah barang-barang yang dapat dikonsumsi. Contohnya adalah bahan pokok ya, beras, minyak, gula, seperti itu ya. Nah, untuk koperasi jasa, untuk jasa keuangan, maka produknya adalah jasa keuangan ya. Jasa keuangan itu ada dua, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Untuk jasa non keuangan tergantung dengan model bisnis yang dijalankan. Misalnya jasa pemasaran, yaitu koperasi yang menyediakan toko serba ada yang barangnya dipasok oleh anggota. Jadi produknya itu bergantung dengan model bisnis yang dijalankan, apakah barang ataukah jasa ya. Barang ini dapat diklasifikasi lagi apakah barang produksi atau barang konsumsi ya. Kalau barang produksi berarti barang yang digunakan dalam proses produksi, sementara kalau barang konsumsi adalah barang yang bisa langsung dikonsumsi ya. Contohnya beras ya. Untuk jasa keuangan ya, penghimpunan dan penyaluran dana. Sementara kalau jasa non keuangan ini bisa macam-macam ya. Bisa jasa pemasaran misalnya atau jasa angkutan dan seterusnya. Nah, untuk koperasi simpan pinjam ya, kita membahas lebih khusus untuk koperasi simpan pinjam. Tadi produknya ada dua ya, ada penghimpunan dana dan ada penyaluran dana. Nah, untuk penghimpunan dana ini produknya bisa dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, ya, simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela ini didapat dari anggota, modal anggota, sementara kalau investasi pihak lain bisa saja koperasi simpan pinjam ini bekerja sama dengan pihak lain, mungkin ada investor ataupun mungkin menjadi channeling dari perbankan misalnya seperti itu. Kemudian dari sisi penyaluran dana, ini bisa disalurkan dalam unit jasa keuangan syariah. Misalnya investasi untuk UMKM ya, menyalurkan modal untuk UMKM seperti itu, ataupun unit sektor real ya, ini misalnya untuk jual beli ataupun untuk pendanaan sektor real ya, pendanaan petani misalnya, pendanaan properti misalnya atau peternakan dan seterusnya. Nah, ini adalah produk yang dipasarkan oleh koperasi simpan pinjam ya, dari sisi penghimpunan dana dan dari sisi penyaluran dana.
Kemudian kita lanjut ke indikator keberhasilan koperasi ya. Koperasi didirikan dengan tujuan bisnis atau profit oriented. Agar koperasi dapat terus bertumbuh, maka kinerja koperasi perlu dievaluasi menggunakan indikator keberhasilan atau performance indicators. Indikator keberhasilan koperasi dapat disusun berdasarkan dua aspek. Pertama adalah aspek finansial, aspek keuangan, ataupun non-financial aspek, ya, aspek yang bukan finansial. Nah, ini kurang lebih contoh indikator keberhasilannya. Dari sisi finansial, kita dapat melihat beberapa indikator ya. Pertama dari sisi profit, ya, keuntungan koperasi itu gimana sih? Ya, cukup besar atau tidak ya? Jika dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan? Ya. Kemudian jumlah modalnya bagaimana? Apakah berkurang ataukah bertambah? Seperti itu. Jumlah aset juga sama ya. Jumlah asetnya bagaimana? Rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini kita biasanya membandingkan beberapa poin-poin dalam laporan keuangan. Misalnya contoh profit dibandingkan aset seperti itu ya. Atau biasa disebut dengan return on asset seperti itu. Berapa sih dari aset yang kita miliki, dari aset yang ada itu bisa menghasilkan profit berapa sih? Nah, seperti itu. Nah, semakin besar berarti semakin baik ya. Kemudian dari aspek non finansial contohnya adalah anggota ya, jumlah anggotanya bagaimana, apakah semakin banyak atau semakin berkurang seperti itu. Dari anggota yang ada berapa sih yang aktif, berapa yang non aktif seperti itu, hanya jadi anggota saja tapi tidak ada kontribusinya misalnya. Kemudian dari sisi inovasi bagaimana, apakah ada produk-produk baru ya ataukah tidak ada seperti itu. Kemudian dari sisi kolaborasi bagaimana koperasi ini apakah bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak lain, misalnya contohnya dengan perbankan misalnya, ataupun dengan komunitas-komunitas masyarakat atau tokoh masyarakat, ya seperti itu. Dan yang terakhir, pengabdian masyarakat, ya, bagaimana koperasi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar khususnya sih ya. Jadi berikut ini adalah contoh indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koperasi ya, dari sisi finansial maupun dari sisi non finansial. Nah, untuk indikator finansial tercermin di dalam laporan keuangan koperasi. Nah, kalau kita bicara laporan keuangan itu didefinisikan sebagai dokumen bisnis yang melaporkan informasi keuangan ataupun produk akhir dari akuntansi keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu ukuran dalam mengevaluasi kinerja koperasi, dan laporan keuangan koperasi lebih kurang atau kurang lebih sama dengan standar laporan keuangan perusahaan ya. Jadi mengikuti standar laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri atas ada 4 ya, sama seperti halnya perusahaan, ada statement of financial position atau balance sheet atau neraca. Di sini ada potret kondisi keuangan pada satu periode tertentu ya, bagaimana jumlah aset, bagaimana jumlah liabilitas, bagaimana jumlah ekuitas atau modal. Yang kedua ada statement of comprehensive income atau income statement atau laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi, pendapatannya berapa, biayanya berapa ya, kemudian profitnya berapa. Yang ketiga ada statement of change in equity atau perubahan modal, ya, modalnya bagaimana, apakah bertambah atau berkurang. Yang keempat ada cash flow statement atau arus kas ya, laporan arus kas. Nah, ini bagaimana sih arus kas atau arus uang ya di dalam periode tertentu ya, selama 1 tahun misalnya. Berapa sih uang yang keluar, berapa uang yang masuk, dan seterusnya. Nah, untuk koperasi simpan pinjam syariah dilengkapi juga dengan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Ya. Dan juga laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau utang. Nah, jadi memang kalau untuk koperasi syariah atau simpan pinjam syariah ini kurang lebih sama dengan perbankan syariah ya, atau lembaga keuangan syariah. Harus ada laporan tambahan yaitu sumber dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, karena koperasi syariah ataupun koperasi simpan pinjam syariah dengan lembaga keuangan itu dan lembaga keuangan syariah juga mengumpulkan zakat ya.
infak dan sedekah ya, karena ini menjalankan fungsi sosial juga. Kali juga menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan disalurkan kepada mereka yang berhak atau para mustahik ya. Dan juga laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau utang. Nah, ini untuk pinjaman tanpa bunga ya. Jadi kalau pinjamnya 5 juta ya baliknya juga 5 juta. Maka disebut dengan dana qardul hasan. Nah, ini adalah laporan keuangan dari koperasi ya, kurang lebih sama dengan laporan keuangan pada perusahaan pada umumnya. Kemudian kita masuk ke sisa hasil usaha ya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang berjalan ya. Jadi kalau di perusahaan itu biasa disebut dengan profit after tax ya, net profit after tax ya. Keuntungan bersih setelah pajak. Keuntungan bersih setelah pajak itu didapat pertama dari pendapatan ya, kemudian dikurangi biaya, kemudian didapat gross profit, kemudian dikurangi pajak, akhirnya didapat net profit. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya dana cadangan diputuskan dalam rapat anggota. Untuk lebih detailnya kurang lebih seperti ini. Ya. Dari hasil usaha, nah hasil usaha ini kan kemungkinan ada dua ya. Pertama bisa jadi dia surplus atau untung. Yang kedua dia bisa jadi defisit atau rugi. Nah kalau dia surplus atau untung, maka disisihkan dahulu sebagian untuk dana cadangan. Nanti baru sisanya didistribusikan kepada anggota ya dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Nah kalau dia dalam kondisi defisit atau rugi atau loss, ya, maka pertama bisa menggunakan dana cadangan ya untuk pembagian SHU, distribusi keuntungan kepada anggota, atau penambahan modal dari anggota ya untuk menutup kerugian koperasi. Ya, bisa jadi ada dua pilihan ya, dan ini bisa dibahas pada rapat anggota seperti itu. Ini adalah sisa hasil usaha. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya ada pembagian dividen ya dari untuk kepada pemegang saham. Nah kalau di koperasi pembagian sisa hasil usaha. Nah, dari hasil usaha selama setahun, kemudian dihitung, ya kalau untung dikurangi dahulu dengan dana cadangan, baru kemudian dibagikan kepada para anggota. Kalau dia rugi atau defisit, maka pilihan pertama bisa jadi mengambil dana cadangan untuk dibagikan kepada para anggota, ataupun para anggota diminta untuk menambahkan modal ya sebagai bentuk pertanggungjawaban atau kebersamaan ya, untuk menutup kerugian koperasi seperti itu. Baik, kita sudah sampai ke materi terakhir. Berikut adalah referensinya ya, bahan-bahan bacaan tambahan bagi teman-teman terkait dengan materi ini, manajemen koperasi. Ada beberapa bacaan tambahan yang bisa teman-teman baca lebih lanjut. Baik, sekian perkuliahan ketiga ini tentang manajemen koperasi. Tadi kita sudah membahas tentang struktur organisasi, kemudian fungsi dari perangkat organisasi tersebut, kemudian bagaimana model bisnis dan produk dari koperasi ya dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dari anggota. Kemudian juga kita telah membahas bagaimana mengukur kinerja koperasi ya dari sisi finansial maupun non finansial. Dan terakhir tentang sisa hasil usaha ya, ini endingnya adalah berapa sih yang bisa diperoleh atau bisa dibagikan kepada para anggotanya. Ya tentu sesuai dengan tujuannya, koperasi ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggotanya, maka semakin besar sisa hasil usaha tentu semakin baik gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ketiga ini tentang manajemen koperasi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya cukupkan sampai sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.